Baik, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik, yang di studio mungkin juga sudah ada yang bertanya, monggo silakan. Oh, Pak Abimanyu silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Pak Abimanyu, Pak Bowo. Saya ini curhat tentang pengaduan PDAM, Pak Bowo. Kemarin saya datang ke PDAM, Pak Bowo, dari 3 bulan laporan saya yang lalu baru bisa ditangani bulan 9, Pak Bowo. Saya tidak memakai air selama 9 bulan, Pak Bowo. Tetapi di PDAM katanya pertama tidak bisa kembali uangnya. Per bulan 500.000 jadi 4.500.000, Pak Bowo. Terus kemudian dinego dikembalikan 5 bulan, Pak Bowo. Yang mengatakan demikian adalah Pak Wawan namanya, Pak Bowo. Setelah dijanjikan 2 minggu, ternyata saya datang ke sana belum kelar juga, belum bisa direalisasikan uangnya katanya. Terus kemarin saya datang lagi belum bisa lagi. Nah, untuk itu kami mohon Pak Bowo, katanya dengan alasan menghadap Pak Agung itu ada pergantian staf. Apakah dengan pergantian staf ini bisa mengabaikan persoalan-persoalan yang sudah menumpuk, Pak Bowo? Untuk itu harapan kami supaya didengar oleh para staf yang ada segera diselesaikan, Pak Bowo. Nama siapa? Pak Wawan. Pak Wawan, Pak Bowo. PDAM mana itu? PDAM Surabaya, Pak Bowo. Iya. Sekian pertanyaan kami, Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Bowo. Waalaikumsalam. Bisa dijawab. Langsung jawab. Ya. Saya jawab langsung ya. Adu aja langsung tadi. Jawab. Wow. Masalah keponakan kami. Ya. Oh, boleh silakan. Ya. Yang mana keponakan kami ini terjebak masalah narkoba dan saat ini masih di Medaeng. Keponakan kami seorang siswa sekolah yang masa depannya masih panjang. Dengan adanya masalah kena narkoba ini, seolah-olah unsurnya dijebak dan menjadi korbannya target. Gimana menurut pandangan Cak Bowo? Sekian. Nama siapa? Ronald. Nama Bapak? Pak Chandra. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ya, silakan langsung dijawab Terima kasih dua-duanya. untuk Pak Abimanyu. Pak Wawan dari PDAM Surabaya. Itu mohon ketika ada pengaduan itu ditera itu. Meterannya ditera dulu baru bagaimana. Jangan sampai nantinya orang-orang yang meterannya Pak Wawan itu orang dari karyawan PDAM Surabaya itu tolong kalau melihat itu yang jelas. Oh, nggak ditempati kok bayar segitu banyak. Apa itu bocor? Apakah itu ada menguap? Itu ditanyakan. Apakah diganti dengan meteran? Tapi sampai sekarang kok ada tawar-menawar tentang berhubungan dengan adanya suatu pembayaran. Ini jangan melibatkan suatu pungli ya Pak Wawan dari PDAM ya. Nanti kalau dilaporkan kena pungli loh ya. Harus resmi, ada aturan hukum yang jelas. Jangan sampai orang tentang tentang menyangkut perlindungan konsumennya jangan diabaikan, bisa melaporkan perlindungan konsumen juga itu. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan pada Pak Wawan selaku PDAM Surabaya, tolong itu ada jeritan masyarakat yang kurang direspon dengan waktu cepat. Untuk apa sekarang keterbukaan tentang IT dan sebagainya itu hanyalah download dan sebagainya, itu hanyalah bohong belaka. Sebetulnya itu sudah informasi itu bisa lagi untuk pengaduan dibuka itu ya Pak Wan ya. Ya, ini adalah merupakan satu aturan undang-undang ya, perlindungan konsumen manut keterbukaan informasi publik ya. Demikian ya, saya sampaikan itu Pak Wan ya. Ya, jangan seperti main-main PDAM. Kemudian khususnya pada Pak Chandra, ada Rona ya, itu ada jangan sampai orang siswa dijebak hanya target saja. Ya kalau dia itu mengguna, ya kalau dia kedapatan. Kalau hanya ada seseorang temennya bergerombol, kemudian ditawari narkoba temennya itu dan temennya itu udah tahu apa-apa sehingga ditangkap hanya target saja. Jangan seperti itu. Kalau dia nangkap yang proporsional, jangan hanya target-target saja. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Surabaya, tolong itu anak buahnya itu ya di briefing itu. Kasihan anak sekolah masih panjang. Sekolah di mana Pak Chandra? Di Sinluis. Sinluis ya. Ini sekolahnya di Sinluis. Mohon direspon itu Bapak Kapolres. Jangan main target-target sehingga orang sekolah itu masa depannya hancur gara-gara target aja ya. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Pak Chandra. Cak Bowo ini juga ada yang sudah masuk dari 0813328860 sekian-sekian. Ini dari warga Gria Kebraun Utara, RT 6 RW 9 Kebraun.
Tidak disebutkan namanya sih, Cak Bawo ya. Oke, mohon pertimbangan hukum bagaimana lahan yang sudah dibuat jalan warga sejak tahun 2000 dan telah dipaving dari Pemkot tahun 2006 yang lalu, sekarang tiba-tiba oleh pengembang dibangun rumah dengan sertifikat HGB yang baru diperpanjang. Gimana? Ya itulah dari pengembang membeli pada Pemkot untuk membeli lahannya sehingga menjadi hak lahannya HPL, hak guna pengelolaan, hak guna bangunan. Iya, HGB. Nah seperti itu. Padahal itu adalah memang benar-benar milik pemerintah kota Surabaya kan? Apa itu tadi? Jadi lahannya tuh sudah dibuat jalan oleh warga sejak tahun 2000. Nah sekarang ini kan berarti apa? Dipaving oleh Pemkot. Dipaving oleh Pemkot sehingga dijual oleh Pemkot kan gitu. Berarti korupsi itu kalau itu. Pertimbangan hukumnya gimana? Saya nggak tahu pertimbangan hukumnya apa kalau itu kok dijual. Padahal sudah milik jalan. Berarti ada pelepasan. Siapa yang melepaskan itu? Itu laporkan saja itu. Tidak pidana korupsi itu. Oke. Ya kalau itu milik jalan umum, itu harus ada proses, ada mekanisme. Nggak serta-merta langsung dimiliki pengembang lah. Pengembang gitu. Kalau bisa orang-orang kampung-kampung dijuali semua aja kalau itu. Berarti yang harus dilakukan gimana, Cak Bawo? Pelakuannya mekanismenya kan harus kalau itu memang jalan umum, itu harus ada persetujuan dari masyarakat setempat. Harus mengadu kemana ini mereka? Kejaksaan tinggi, Oke. atau kepolisian bahwa itu ada jalan umum dijual belikan, dilepaskan tanpa adanya dasar hukum. Siapa itu nanti kena itu kalau itu? Oke. Nah, ini ada lagi yang juga sudah masuk dari sebentar ya. Dari 0823381 sekian. Oke. Pak Bawo tolong turun KDS Kecamatan Dana yang 1. Wah, ini dana desa ini, masalah dana desa ini. Ya, udah deh. Oke. Kenapa? Nah, ini tulisannya nggak jelas ini SMS-nya ya, dibangun rumah jalan, takut lapor kepada. Kenapa takut lapor? Nggak usah takut lapor. Lapor itu semua dilindungi, apalagi kalau perkara korupsi itu pelapor dilindungi oleh alat penegak hukumnya. Oke. Next ya, saya lanjut lagi. Ini dari 082330710 sekian. Ini hanya mengadu saja pengaspalan Jalan Tegal Sono, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo supaya dikontrol karena sudah setahun rusak. Gitu. Itu saja. Masukkan. Karena memang makanya kalau membangun jalan ini seringkali ada laporan korupsi, kembali lagi ya. Ini melibatkan supervisi pada kejaksaan setempat. Ketika kontraktor kontraktor main tender atau di BL aja tunjangan langsung, ada penunjukan langsung tidak ada masalah. Tetapi kalau tender takut dilaporkan korupsi sekarang ini. Banyak kontraktor sekarang diam semua dikarenakan sedikit-dikit dipanggil jaksa, dikit-dikit panggil jaksa. Memang jaksa aja suruh bangun. Makanya dia ketakutan. Ketika orang dipanggil ya takut sama kejaksaan. Padahal itu laporan bodong. Tapi ini lapor masyarakat sekali dibuka gitu. Jadi begini, saya sampaikan pada kejaksaan tinggi, kejaksaan semuanya, bahwa jangan sampai kejaksaan itu ya sebagai pelapor, penyidik, penuntut, ini hilangkan kesan seperti itu. Sudah gak zamannya itu. Makanya sekarang banyak jalan-jalan rusak dikarenakan takut ketika ada tender, takut dipanggil. Maka perlu adanya sinergi bahwa kejaksaan itu sebagai supervisi. Jadi ketika ada apa-apa tanda-tanda nggak ada korupsi sehingga nggak ada panggil. Saya tahu kenapa jalan di Probolinggo Pasuruan itu sering rusak. Dikarenakan kontraktornya itu ada ketakutan dikarenakan setiap kali mesti harus dipanggil jaksa. Kalau orang bekerja dipanggil jaksa, polisi, nggak usah kerja, tidur saja. Jadi khususnya penyelenggara, khususnya masalah-masalah hubungan dengan pemerintah itu, dia lebih senang, ya. Saya kembali lagi lebih senang, ya,
jabatan kopral, ingat kan? Ya. Tapi gajinya jenderal, tahu? Makanya dia nggak mau sebagai jabat. Lebih baik Ya. tanggung jawab kopral, gajinya jenderal. Sekarang pada seperti itu. Ya. Soalnya apa? Laporan masyarakat, badan nggak ada laporan masyarakat itu. Nah, itu bohong. Yang laporkan jaksa sendiri, polisi sendiri. Sehingga ini adalah korupsi. Panggil, sampai orang mati dipanggil jaksa sampai polisi itu. Benar saya ngomong gitu. Nah, oleh karena itu, yang proporsional semua itu zamannya sekarang ini. Ya. Apalagi dibuka dengan Densus, apa itu, tipikor itu, harus itu sudah, alhamdulillah seperti ini sudah percaya masyarakat sudah alhamdulillah. Jangan memendset dulu itu bahwa karena lahirnya KPK itu dikarenakan satu, karena gerakan dari kepolisian mau jasa nggak gerak akhirnya dan lagi nggak simpatik sehingga lahirnya KPK itu sebetulnya. Oke, kembali Cak Bowo. Untuk yang terakhir ya, apa harapan Cak Bowo ke depan kepada pemerintah supaya kalau ada proses eksekusi atau penggusuran itu bisa berjalan mulus tanpa konflik? Ya, saya tahu. Supaya nggak konflik tentang penggusuran karena masyarakat kecil, khususnya di sektor-sektor bawah itu. Kalau penggusur sudah harus harapannya sudah membangun dulu tentang yaitu bukan apartemen sih. Rumah susun itu dibangun dulu baru nanti seperti itu sehingga sudah ada siapa jangan ngusur orang bawah semena-mena karena apa dia warga negara Indonesia dan penduduk Surabaya yang mempunyai EKTP. Apa gunanya dengan EKTP itu? Berarti itu harus menjadi satu perlindungan. Rakyat ingin ingin minta perlindungan pada pejabatnya. Ketika ada kampanye, pilihlah saya wali kota, pilihlah saya DPR, itu yang lindungi karena itu yang nyoblos. Kalau nggak dicoblos nggak mungkin akan dapat seperti itu. Gunanya pencoblosan, pilkada, pemilu dan sebagainya itu apa sih tujuannya? Satu yang menjadi tujuan mensejahterakan tentang warganya. Tujuan satu itu aja kok. Nanti bisa terpilih kedua, ketiga. Jangan kena memilih dikarenakan money politik, kena kekuasaan. Tetapi hati nurani memang benar-benar masyarakat itu memilih pemimpinnya untuk dilindungi dan meminta perlindungan. Kan itu bukan dibuat gasak-gasakan dibuat tentunya tertentu tertentu jangan untuk dibongkar, direlokasi dan sebagainya. Demikian oleh karena itu untuk hal ini saya sampaikan sehingga masyarakat tahu bahwa inilah yang menjadi masyarakat cerdas agar nantinya ketika memilih pemimpinnya, pemimpin diajaklah, Pak, kalau sampai tak coblos semua apa yang menjadi kayak naik perjanjian aja. Perjanjian pernyataan sesuai dengan pasal 1320 mengikat antara pihak-pihak 1 dan 2. Kedua adalah hak tanggung jawab dikarenakan dia bertanggung jawab atas hukum. Karena hal-hal ada suatu klausula yang halal dikarenakan untuk kepentingan nantinya ke depan. Jadilah ketika nanti memilih buatlah kontrak seperti itu supaya nggak bisa direkam. Pak, kalau jadi wali kota, jadi bupati apa menjadi tujuan untuk masyarakat seperti saya nggak ini? Nah itu. Oke. Baik. Terima kasih untuk informasi dan juga waktunya, Cak Bowo. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat ya bagi kita semua tentunya. Baik, pemirsa, demikian Dialog Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.